Baik, tolong bantu saya buat dana, saya kan dagang buku-buku rohani Islam waris yang saya beli dari Kebun Kacang 6. Ternyata ininya image-nya salah Pak Baim. Langsung saya kamu semua minta gini-gini. Malah lihat tuh pada kerja tuh. Nah, saya juga diam aja kan. Oh begini caranya, saya bilang. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Usai mengaku tak menyesal, Baimong akhirnya ungkap penyesalan dan ingin bertemu dengan kakek Suhut. Nikita Mirzani gemas, Dr. Tirta skakmat telak Baimong begini. Setelah sebelumnya memberikan klarifikasi dan menceritakan kronologi yang terjadi antara ia dan kakek Suhut dan mengaku tak menyesal dengan apa yang ia lakukan, kini Baimong akhirnya mengungkapkan rasa penyesalannya dan meminta maaf khususnya kepada kakek Suhut, kakek berumur 70 tahun yang dimarahi oleh Baim dan seakan diledek olehnya dengan membagi-bagikan uang kepada para ojol di hadapan kakek tersebut. Lewat Instagramnya baru-baru ini, Baim terlihat memposting potretnya bersama Paula dan anak keduanya yang baru lahir. Baim pun menuliskan caption panjang penyesalannya dan permintaan maafnya tersebut. Lahirnya El Drago adalah momen saya untuk belajar. Ketika Allah kasih teguran untuk saya, berarti Allah masih sayang sama saya. Gak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang. Gak henti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulillah karena kejadian ini. Maaf untuk kesalahan saya. Untuk kakek Suhut, maaf ya, saya salah. Seharusnya saya bisa lebih sopan, banyak belajar saya. Kalau memang diizinkan, insya Allah nanti kalau bisa, saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi maaf Pak, ucap Baimong. Tak hanya itu, dalam momen ini, Baimong pun terlihat memberikan pesan untuk anak keduanya. Untuk Kenjo El Drago, momen ini ada ketika kamu lahir. Papa yakin nantinya kamu akan jadi anak yang kuat. Jangan bilang karena kamu lahir, papa jadi begini. Dan bilang ini kesialan. Kebalikannya sayang, papa bersyukur ada kejadian ini. Gak salah papa namain kamu El Drago. Kamu yang ngajarin papa untuk bisa lebih menghargai kehidupan. Love you anakku. Maaf ya semuanya, tulis Baimong. Ya, viralnya video Baim yang memarahi kakek Suhut mendapat kecaman dari banyak pihak. Nikita Mirzani baru-baru ini pun nampak dibuat gemas dan merasa sikap Baim keterlaluan pada kakek tua yang jalannya pun sudah susah. Bahkan, Nikita menawarkan kepada kakek Suhut bila ingin mengambil jalur hukum, ia bersedia membantu sang kakek. Nikita yang kemarin bertemu dengan kakek Suhut lewat podcast Langit Entertainment, usai mendengar curhatan sang kakek pun diduga menyindir Baimong yang sempat berseteru dengannya. Niki menyebutkan tentang kebusukan seseorang yang pasti akan terbongkar juga. Tapi emang bener ya, yang namanya orang berlama-lama menutupi kebusukan, seiring berjalannya waktu, kebusukan itu akan terlihat tanpa kita sadari ya. Alhamdulillah, takbir loh ini, sindir Nikita. Tak hanya Nikita, beberapa nama selebriti dan orang ternama pun memberikan tanggapannya dan menyesalkan apa yang dilakukan Baim, bahkan sampai menayangkan wajah si kakek tanpa diblur. Salah satunya datang dari Dr. Tirta yang diduga ikut menegur Baimong. Lewat video TikTok yang diunggah kembali oleh akun Rumpi Asik, Dr. Tirta menegaskan bahwa apa yang dialami Baim adalah resiko dari konten-kontennya di YouTube yang sering bagi-bagi uang. Gini bosku, kalau kamu buat konten yang suka bagi-bagi uang, terus dikontenin kayak gitu, akan banyak orang yang ngikutin kamu. Karena berharap, ya kan, spam komen, spam DM, mungkin nyamperin rumah atau nyamperin toko, ucap Dr. Tirta. Dr. Tirta pun menyebut bahwa tak baik mempermalukan orang lain terlebih sampai dibuat konten. Nah, kalau ada yang ngikutin, kalau sampean gak suka, ya tinggal tegur. Kalau sampean mau viralin orangnya, ada etikanya, di-blur. Negur, tapi tidak sampai mempermalukan, karena bahaya. Kecuali memang niat dalam hati, memang sengaja ngontenin. Pungkas Dr. Tirta lagi. Tirta pun mengaku ia juga kerap dimintai bantuan oleh sejumlah pihak dan menolak mereka. Tirta menyebut ia juga memperingatkan para pelaku, tapi tanpa mempermalukan dan membuka identitas mereka.
Kayak gue nggak suka toko gue disamperin 4-5 kali, ada orang seperti itu. Gue tolak secara halus. Kalau udah keterlaluan, WhatsApp, telemedicine yang biasa buat pasien, di Japri, gue sensor namanya, gue sensor profil picture-nya, karena gue mau ngingetin, bukan mempermalukan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Semoga dipahami yang buat konten kayak gituan. Tutup Dr. Tirta. Memanas, Nikita sindir orang munafik dengan konten kebohongan dan pencitraan. Paula bela Baim Wong yang sebut tak membenci orang yang menghujatnya. Nikita Mirzani nampaknya sempat teringat kembali pada perseteruannya dengan Baim Wong beberapa bulan lalu. Diketahui tahun lalu Nikita sempat berbalas-balasan sindiran pedas dengan Baim. Hal tersebut diduga dipicu permasalahan yang terjadi pada mantan karyawan Baim yang kini bekerja dengan Nikita, yaitu Rizky Irhamsyah. Terbaru, usai Baim Wong mengunggah permintaan maafnya terhadap kakek Suhut dan mengajak bertemu, Nikita Mirzani kembali meluapkan emosi. Kali ini ia membahas seseorang yang munafik. Si munafik lagi bawa-bawa Allah, padahal aslinya memang kayak Dajjal. Netizen kena lagi dikelabuin. Bertuhan sama konten sih lu ya. Nggak ngonten, modar, nggak punya penghasilan. Makanya attitude dijaga. Di TV sama karyawan juga sama. Jangan lu peres tenaganya. Nikita Mirzani kemudian menyebut orang tersebut sulit mengeluarkan kata maaf dan bergaul dengan sesama yang penuh pencitraan. Susah amat buat lo keluar kata maaf. Bikin lu miskin apa bikin jatuh harga diri lu. Makanya bergaul sama manusia. Jangan gerombolan setan berkedok orang baik yang penuh pencitraan. Yang elu deketin itu mah sama aja kayak elu dong, gak beda. Selalu ngambil keuntungan dari orang lain. Penipu itu adalah elu. Tulis Nikita. Nikita pun memberikan sindiran pedasnya dan menyinggung tentang konten pencitraan dan penuh kebohongan. Lebih lanjut, Nikita juga heran dengan masyarakat Indonesia yang menyukai konten pencitraan macam itu. Padahal hal itu merupakan pembodohan baginya. Orang Indonesia yang bodoh makin bodoh, yang pinter bisa jadi ikut-ikutan bodoh gara-gara disajikan konten-konten pencitraan sama penuh kebohongan, semua sama si kunyuk satu itu. Dan yang lebih parahnya lagi, netizen suka, mau apa lu? Dengan adanya masalah ini, si kunyuk sedang berpikir keras mau bikin konten apa lagi ya buat bohongin netizen? Tulis Nikita lagi. Tak sampai di situ, Nikita juga menyebut sholat 5 waktu tak menjamin orang akan mempunyai akhlak yang baik dan mengerti bagaimana memanusiakan manusia. Sholat 5 waktu dalam satu hari tidak menjamin orang tersebut akan mempunyai akhlak yang baik dan mengerti bagaimana memanusiakan manusia. Tuh contohnya udah ada si kunyuk. Tulis Nikita diduga memberikan sindiran kepada Baim Wong. Lewat instastory-nya, Niki juga terlihat marah-marah kepada orang-orang yang dulu menyuruh bersabar ketika ia berseteru dengan Baim Wong. Baim bermasalah sama gue dan akhirnya gue dihujat satu Indonesia pada nyebar-nyebarin. Kalian pada munafik tau gak? Munafik! Nikita pun menyebut ia enggan berteman dengan orang-orang yang disebutnya munafik tersebut. Ya, nama Baim Wong terus menjadi perbincangan publik usai videonya memarahi kakek Suhut dan dianggap meledek viral di media sosial. Paula Verhoeven, istri Baim Wong pun terlihat memberikan pembelaannya kepada Baim lewat feed Instagramnya. Paula menyebut orang berhak memberikan pendapat mereka, menjudge dan menghujat. Namun, ia mengatakan yang mengetahui pribadi seseorang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah, my support system. Orang berhak berpendapat, orang berhak menjudge. Tapi yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nggak perlu juga justification dari orang lain. Yang terkadang kita lupa itu untuk belajar jadi pemaaf, berhenti menjadi pembenci, berhenti menyalahkan orang, dan belajar memperbaiki diri. Karena kita terlalu fokus sama kehidupan orang lain. Apapun masalah yang kita hadapin sekarang, semoga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita kepada mereka. Tulis Paula, sembari memposting foto Baim Wong dengan anak pertamanya. Baim pun terlihat memberikan komentarnya pada postingan Paula tersebut dan menegaskan bahwa ia sama sekali tak membenci orang-orang yang membenci dan menghujatnya. Kaget bacanya, bikin love, tapi demi Allah kita pun gak membenci orang-orang yang benci kita, malah terkadang mereka yang membuat kita lebih baik. Setiap langkah hidup saya adalah pembelajaran. Dari dulu, saya juga berusaha apa adanya. Tapi saya minta maaf ya kalau menyakiti perasaan kalian. Sehat-sehat semua. Tulis Baim Wong.